Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ibadah singkat pagi ini. Saya harap sidang jemaat sudah siap dan rapi untuk ibadah bersama-sama. Terlebih dahulu mari kita akan nyanyi satu pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Sama-sama pagi ini. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini sungguh saya bersyukur dan terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Walaupun kami mungkin berbeda tempat, tapi masih kami bisa berseru kepada Tuhan, boleh memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat tempat yang layak, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan kami mohon pimpinan-Mu dan firman-Mu supaya hidup di dalam setiap kami pribadi, lepas pribadi. Urapi kami semua, dimanapun kami berada. Urapi juga hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Karena kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh merupakan satu kesukaan tersendiri kalau pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kita berbeda tempat, tapi Roh Tuhan ada di mana kita boleh berseru kepadanya. Dan saya yakin kalau kita boleh sungguh-sungguh, walaupun mungkin saat ini kami di rumah, mungkin saat ini kami bersama-sama dengan keluarga, atau mungkin sendirian, tapi Roh Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pagi ini memang sebenarnya sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Biasanya kita boleh bersama-sama beribadah, bersekutu di gereja, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Tapi oleh karena keadaan, kita ibadah di rumah bersama dengan keluarga.
Tapi semuanya tidak akan mengambil sesuatu makna yang berkurang, tapi mengambil makna yang tetap berarti di hadapan nama Tuhan. Karena di mana kita beribadah berseru kepada Tuhan, Tuhan ada, dan bahkan Tuhan mendengar di dalam setiap kehidupan ini. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita akan membacanya, saya akan membacakannya. Ayat ini sungguh luar biasa. Tentunya ini yang akan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saat ini kita sedang dihebohkan dengan situasi yang sangat mencekam, yaitu adanya COVID-19 atau virus yang sedang menimpa di negara kita, bahkan di dunia ini. Tapi dengan keberadaan seperti ini, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita tidak boleh terpaku dengan virus corona atau COVID-19 ini. Kenapa hal itu boleh kita katakan seperti itu? Karena ini semuanya akan berakhir, tidak akan selamanya. Tetapi yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan kita, bagaimana menjaga hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan pada waktu menghadapi masa-masa seperti ini. Dan biasanya hal seperti itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita adalah rasa takut, rasa tidak tenang. Itu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak bisa dipungkiri itu. Karena jangan-jangan menimpa di dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang-orang beriman, kita harus memiliki satu pedoman di dalam kehidupan kita. Bagaimana percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya akan mengambil beberapa poin di dalam pokok pembicaraan pada pagi ini. Yang pertama, di dalam hal menghadapi jaga hati dan pikiranmu. Itu masalah hal jangan takut. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Jangan takut. Karena kita tahu ketakutan atau takut itu membuat sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dan akan membuat di dalam kehidupan kita tidak ada damai, tidak ada ketenangan, dan serba salah, kita akan melangkah. Itu kalau yang terjadi ketakutan. Walaupun kalau kita boleh merenungkan di dalam kehidupan ini, ketakutan atau takut itu adalah wajar bagi manusia. Karena tidak ada satupun orang di dalam dunia ini tidak ada yang tidak pernah rasa takut. Semua orang pasti mengalami. Tapi ada satu ungkapan yang dikatakan, takut itu wajar bagi manusia. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai di dalam kehidupan kita. Ini penting kata-kata ini. Ketakutan itu wajar bagi manusia. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita atau hidup ini. Sebab firman Tuhan katakan demikian, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, rasa takut itu adalah sifat manusia, keadaan manusia. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut. Itu sesuatu hal yang perlu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang menghadapi masalah seperti yang kita hadapi pada saat ini perlu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan itu, tapi Tuhan memberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini sungguh luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada sesuatu hal yang perlu selalu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak boleh takut? Jelas katakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius tadi, bahwa ketakutan ini bukan dari Allah. Dan di sini saya coba akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat yang sungguh luar biasa. Ayat ini tidak asing tentunya bagi kita, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Kita mungkin sudah hafal, tapi ya, lebih jelasnya saya akan bacakan ayat ini. Karena ayat ini mengandung makna yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Dan ayat ini menjadikan ayat favorit mungkin, banggaan dalam kehidupan kita, ayat hafalan, ayat emas, dan lain sebagainya. Karena memang ayat ini mengandung luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat 3:16 ini, Yohanes 3 ayat 16 ini, saya mengambil 3 poin yang perlu kita renungkan. Ya. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut? Ayat yang pertama tadi katakan 2 Timotius, karena ketakutan itu bukan dari Allah. Itu adalah keadaan manusia. Dan di sini Allah menyatakan apabila di dalam kehidupan manusia itu rasa takut, dikatakan Yohanes tadi bahwa dia, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia sendiri yang datang, bukan manusianya yang boleh katakan mencari sini, tapi dia datang menghampiri manusia untuk menghapus atau menyelesaikan persoalan masalah takut itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukan itu sesuatu yang istimewa bagi kita? Yang sebenarnya manusia yang tidak berdaya, yang dikuasai oleh rasa takut ini. Tapi Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk membawa kehidupan ini dengan kemenangan, kesukaan, damai sejahtera, dan bukan lagi ketakutan. Itu adalah bukti yang nyata Yesus katakan tadi di dalam Yohanes ayatnya 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan datang ke dalam dunia ini. Ke dalam dunia ini. Dia datang dan memberikan dalam setiap kehidupan ini suatu kedamaian. Maka itu bagi kita orang-orang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai rasa takut, berita kejadian yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita terpaku dengan rasa takut itu. Kita minta tolong kepada Tuhan, karena Dia yang akan melepaskan rasa ketakutan itu. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan di dalam kehidupan kita, tapi kita akan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia datang untuk melepaskan segala ketakutan atau persoalan-persoalan yang lain. Ya. Ada satu contoh
di dalam firman Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana peristiwa yang sangat menakutkan di dalam kehidupan para murid-muridnya, yaitu kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kita akan lihat ayat ini juga yang mengingatkan bagi kita semua. Matius pasal yang ke-14 ayat yang sebenarnya ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan ayat 26 saja. Ini peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan katakan ayat yang 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Di sini ada satu bukti yang nyata bagaimana kehadiran Tuhan yang sangat berarti di dalam kehidupan ini. Pada waktu murid-murid rasa takut, dia diombang-ambingkan di tengah laut atau danau, boleh katakan seperti itu. Tapi Yesus datang. Yesus datang kepadanya. Apa yang terjadi? Yesus katakan, "Jangan takut." Dan di situ ada sesuatu hal yang seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada murid-muridnya pada waktu itu. Tapi katakan Yesus, "Jangan takut." Itu adalah jawaban di mana pada waktu murid-muridnya menghadapi masalah, dia menghadapi ketakutan, Yesus hadir. Seperti tadi di dalam Yohanes 3:16. Karena dikatakan firman Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kemenangan dalam satu dunia. Oh, luar biasa. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Yohanes 3:16 katakan bahwa Yesus datang di situ, bahwa dia memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar. Bagaimana dia mengatasi rasa takut itu? Bagaimana dia sih membawa supaya dia pada waktu diombang-ambingkan oleh gelombang yang tinggi, supaya murid-muridnya dia tidak mengalami suatu depresi terus-menerus. Yesus katakan, "Mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku," dikatakan Tuhan Yesus. Dan di situ Petrus, sifat yang selalu dia berani, dia tidak berpikir panjang, dia datang, dia berjalan di atas air dan menemui daripada Tuhan. Tapi karena sifat manusia yang terjadi tadi, khawatir, takut ada, dia melihat begitu keadaan yang tidak seperti biasa, dan akhirnya dia akan tenggelam. Tapi Yesus katakan bahwa jangan takut, aku ada di situ. Sesuatu hal yang luar biasa. Yesus memberikan jalan keluar pada waktu masa yang tidak menentu, waktu yang tidak menentu. Tapi Yesus memberi jalan keluar. Itulah satu hal yang perlu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita tetap membaca di dalam Matius tadi, ayat 14 tadi, kita akan lihat sekarang ayat yang ke-31. Matius pasal 14 tadi, ayat yang ke-31, firman Tuhan katakan sampai ayat 33. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan. Jadi di sini
Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Yesus memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus memberi jaminan. Dan itu sama seperti kalau kita boleh melihat keberadaan seperti itu, rasa ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, kehidupan murid-muridnya, sama dengan pada waktu yang boleh terjadi seperti saat ini. Seolah kita sudah dihadapkan dengan sesuatu yang tidak bisa melepaskan. Kita dikatakan bahwa tidak boleh melakukan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Dan seolah-olah semua sudah jalan buntu. Seperti pada murid-muridnya pada waktu itu. Yesus datang dan mengundangnya. Karena apa? Karena dia tahu pada waktu itulah ya, murid-murid yang memerlukan pertolongan, memerlukan jalan keluar daripada rasa ketakutan itu. Seperti saat ini, kalau kita boleh merenungkannya, ini kejadian bukan hanya kita manusia secara pribadi, bukan ada golongan tertentu atau golongan daerah tertentu, tapi kalau kita boleh seluruh bangsa Indonesia itu terjadi rasa takut itu. Tapi Tuhan memberikan jawaban. Dia hadir di dalam rasa ketakutan di dalam kehidupan ini. Dia memberi jalan keluar rasa ketakutan itu. Dan dia menjamin bahwa dia akan memberikan keselamatan. Itu adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, tadi yang saya katakan dari awal, takut itu wajar bagi manusia. Tapi jangan sampai ketakutan itu sampai menguasai kehidupan kita, membelenggu kehidupan kita. Yang akhirnya seolah-olah kita sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Ya, ada harapan. Nah, sering saya katakan juga waktu ibadah hari Minggu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini. Selain memberikan, menuntun di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, yaitu dalam berkat Tuhan, pertolongannya, dan juga apa yang kebutuhan dalam kehidupan kita, Tuhan juga akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka itu, yakinkan diri kita, apapun keadaan kita, pegang kebenaran firman Tuhan ini, yang akan menyelamatkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sungguh luar biasa. Karena itu hal-hal yang seperti inilah yang saat ini kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Yaitu kita ingat Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Yesus memberi jalan keluar di dalam kehidupan kita. Yesus memberi jaminan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah yang selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa, orang-orang percaya tidak mau kita binasa, tapi ingin tetap kita hidup kekal sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, renungan singkat pada pagi ini. Kiranya ini yang akan membuat kita, walaupun sementara waktu kita tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja, tapi tetaplah beribadah dengan keluargamu, bapak, ibu, anak-anak, atau keluarga yang lain. Bahkan saya pernah mendengar satu kesaksian yang luar biasa. Pada waktu situasi seperti ini, akhirnya para bapak bisa menyampaikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Para ibu-ibu bisa berdoa bersama-sama, mendoakan ya, keadaan yang terjadi, keadaan keluarga yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Ya. Kalau mungkin keadaan situasi tetap berjalan aman, kita seolah semua berjalan tidak ada gangguan. Tapi dengan kesempatan seperti inilah
kita diberi kesempatan, kita tetap untuk beribadah. Maka itu jangan lepaskan, jangan lalai. Kita tetap beribadah walaupun di rumah. Tapi sekali waktu kita juga akan kembali beribadah bersama-sama di gereja. Dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian yang sangat sungguh luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan kita menghayatinya, dan ini akan membawa kita akan lebih yakin dan percaya kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa, inilah kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan ini. Rasa takut, rasa bimbang yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi kami bersyukur pada pagi ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan ada. Karena Tuhan memberi jalan keluar. Karena Tuhan menjamin di dalam kehidupan ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kami tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, supaya janji Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini boleh mendengar firman Tuhan. Mungkin saat ini ada di rumah mereka, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Mereka boleh diberkati, boleh dikuatkan, dan boleh tetap mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur. Kiranya kemuliaan berkat Tuhan dan tetap menyertai dalam setiap kehidupan ini. Kami ucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan selanjutnya mari kita akan langsung, ibadah kita akan selesai dan kita akan tutup. Dan mari kita akan berdoa sekali lagi. Kita akan terima berkat Tuhan.
yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita masing-masing. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, kami mengamini berkat Tuhan yang sudah disediakan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita nyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati.